sore di sini saya datang untuk berkunjung. Mungkin ada hal yang saya perlu tanyakan kepada Bapak selama dia ayam browser gitu. Mungkin saya belum bertanya, saya perkenalkan nama. Nama saya Yohanes Lele Dapole, NIM 2019 4156, Prodi Peternakan, Fakultas Pertanian, Kampus Universitas Dibuana Tunggal di Malang. Mungkin itu perkenalan saya. Bapak mau nama? Terima kasih banyak. Perkenalkan, nama saya Irwan Desa, biasa disapa Jun. Pak, sebelum apa saya mau bertanya, selama perjanjian Rudal ini dari awal itu apakah yang kita tindakan lanjutkan kita harus lakukan begitu sebelum kita memberikan pembinaan untuk ayam. Maksudnya Awal prosesnya atau fase-fase persiapan dari awal. Proses dari awal itu kan sebelum ayamnya masuk atau masuk istilahnya kita dengan safety-nya itu kan masa-masa browsing seperti itu kita lakukan dulu sterilisasi. Sterilisasi itu seperti peralatan yang kita gunakan dalam kandang, terus kandangnya kita steril. Mungkin dibersihkan, disapu, jadi disemprot gitu. Terus masuk di tahap istirahat kandang. Kandang itu kita biasanya 1 minggu itu minimal, tapi maksimal semakin lama semakin bagus gitu. Setelah istirahat kandang, di situ kita mulai persiapan brooding. Persiapan brooding itu guna untuk ayam-ayam ketika masuk nanti, itu dikenal dengan persiapan brooding. Itu ya, itulah tahap awal sebelum ayam masuk. Kita sebelum dulu masa-masa check-in. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Mungkin selama ini Bapak ayam browser ini masa broodingnya dia apakah sebelum masa brooding itu apakah ada ayam yang mengalami sakit sebelum itu dilepas, kan ada sistem perkandangan ya dipisah ya sebelum dilepas secara luas ke sini ya Pak. Itu apakah ada yang mati atau bagaimana Pak? Kalau masalah depresi atau kematian itu untuk ukuran ayam beribu itu pasti ada, dalam jumlah banyak pasti ada, karena yang ayam ketika masuk itu kan kita tidak bisa pastikan dalam kondisi misalkan kalau lama transportasinya di jalan ya kan pasti nanti tidak sampai di kandang pasti ada yang lemas. Terus ada juga yang kesalahan vaksin, bisa seperti itu juga, atau mungkin reaksi vaksin dalam proses-proses brooding seperti itu. Nah, ada juga mungkin nanti yang cacat genetik seperti itu. Tapi yang pastinya ada yang mati. Itu bisa ya bisa sampai 1%, 2% di awal. Tapi kami kadang mungkin selalu berusaha supaya istilahnya kematiannya itu bisa ditekan. Ya, mungkin antisipasinya beberapa cara, mungkin kayak kami support obat, support vitamin, seperti terus apa ya, kayak semacam kandang itu dijaga dari suhu kelembapannya selalu dijaga supaya guna itu tadi menekan kematiannya. Baik Pak, terima kasih. Mungkin pertanyaan ini yang sistem perkandangan ya Pak, kita lari ke perkandangan itu. Perkandangan ini sistem perkandangan apakah kalau yang terlalu luas contohnya ada lubang angin masuk, apakah ayam itu tidak terganggu ya Pak? Kondisi ayam apakah ayam itu tidak terganggu rasa dingin atau kita tempatnya tidak tertutup ya Pak atau gimana? Mohon penjelasan. Maksudnya kita karena itu di konsepnya itu kan open house, kita open house, jadi pasti kondisinya itu memang sangat terbuka gitu kan. Tapi kalau misalkan ini kita masuk di fase produksi dulu tadi, itu kan kita dalam kandang ini kan nanti ada lagi 3 pelapis seperti itu. Nanti sirkulasinya pasti diatur. Tapi ketika misalkan di umur sekarang, nah contoh ini kan dibuka semuanya. Nah ini kan cara kita nanti untuk mengantisipasi suhunya itu kan ya, suhu itu
mungkin ini ada beberapa cara, mungkin contohnya tirai. Nah, ketika suhu terlalu dingin atau pula suhu ekstrim begitu, ya kita mungkin ini bisa ditutup. Nah, ini bisa ditutup dan bisa dibuka. Kalaupun nanti suhunya panas, nah itu kita punya kipas. Nah, itu guna untuk mendinginkan gitu. Nah, itu mungkin konsepnya seperti itu. Dan juga karena open house ini juga kan istilahnya mengandalkan lingkungan kan seperti itu. Ya, itu. Nah, mungkin segitu Pak yang saya bisa tanya. Terus yang kedua Pak, cara memberikan pakan yang baik agar ayam itu bisa merata untuk ketika mereka ketika sudah memberikan pakan gitu Pak. Karena ayam ini kan beribu ekor ya. Itu jumlah ayam itu berapa semua ya Pak total keseluruhan? Kalau total pas check innya itu totalnya 4.000. Cuman kematian ada beberapa sampai 200-an kemarin ya, cuman ya sisa itu. Itu memberikan pakan itu sehari itu berapa kali? Kalau di sini tuh pemberian pakan itu 2 kali dalam sehari. 2 kali sehari. Itu ada pada jam 7 pagi dengan jam 3 sore. Terus kalau kita memberikan air, apakah dalam air ada yang kita campur Pak? Bahwa ayam itu tetap stabil, kita tubuhnya tidak terganggu dalam fungsi. Contohnya gini Pak, dalam perkenalan kan ketika kelembapan apakah ayam itu tidak terganggu ya Pak? Otomatis kan apa ya, kalau dalam ayam itu kan kalau mengenai suhu kelembapan itu sekarang sangat berpengaruh, ya kan, sangat berpengaruh. Makanya kalau kita sini ada beberapa metode yang kami pakai. Contohnya kayak suhu, ya, dan suhu tadi seperti saya bilang tirai, kipas. Kalau kelembapan itu kami ini kan liternya ini kan pakai sekat untuk menjaga kelembapan seperti apa ketika mungkin basah atau amonianya tinggi, itu kami lapisi lagi kalau mengenai mengatasi kelembapan tadi itu. Kalau air minumnya ini kan masih, ini kan galon manual tapi dibuat otomatis gitu kan. Nah, jadi kalau mengenai ini apa pembersihannya pasti ini setiap pagi dibersihkan. Terus apa yang dicampur dalam air minum itu bermacam-macam. Ya mungkin programnya kan ada, program itu manajemennya ada. Contohnya bisa pagi vitamin, sorenya obat. Segitu kadang air putih saja begitu. Kadang itu. Pokoknya cuman ada vitamin sama obat. Kalau campuran dalam air. Mungkin pertanyaan terakhir ya dari saya. Mungkin ini ketika ayam beredar ini apakah kerjasama dengan PT atau mitra ya Pak? Oh ya. Di sini tuh kebetulan bekerja sama dengan kemitraan. Kemitraan gitu. Jadi sistemnya kerjasama dengan mitra itu bahwa ayam, pakan, obat-obatan semua itu dari kemitraan. Tapi tenaga, tempat, seluruh operasional kandang itu pemilikan. Itu yang tanggung gitu. Nanti pembagiannya seperti apa ya, biasanya ada orang yang bilang bahwa pembagian nanti itu lebih tepatnya itu 30% kandang atau pemilik kandang, 70% kemitraan. Mungkin itu pembagiannya seperti itu. Tapi enaknya kalau kita bermitra satu, makanya kalau saya secara pribadi bahwa kita itu masih cenderung enak gitu. Kenapa? Ketika ada trouble nanti ayam, kita tidak rugi-rugi banget. Ya, misalnya kita bisa meminimalisir kerugian seperti itu. Supaya jangan terlalu rugi. Nah, bayangin kalau kita mandiri, satu kali kita kena trouble, nah, modalnya berapa gitu kan. Dengan kemitraan ini, kalau kita menjumpai problem seperti itu, kita masih bisa terbantu. Nah, terima kasih atas jawaban dan waktunya Pak yang sudah berikan kepada saya ya. Mohon maaf jika ada kata-kata tadi. Mungkin ini ya buat untuk ke depan buat kami bisa kembangkan gitu ya Pak. Dukung kami terus apapun hasil pada saudara ini kami bisa terapkan untuk
regenerasi ke depan itu. Mungkin sekian dari kami, sistem perkenalan kami. Mungkin cuma itu, ucapkan terima kasih. Ay, Terus semua